Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif. Saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Kandungan Karbohidrat, Glukosa, dan Uji Daya Terima pada Nasi Bakar, Nasi Panggang, dan Nasi Putih Biasa. Nasi merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Seiring dengan perkembangan zaman, budidaya kuliner berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya nasi panggang dan nasi bakar yang dapat kita jumpai mulai dari pedagang kaki lima hingga dengan restoran bintang 5. Menurut penelitian, pemanasan seperti pembakaran dan pemanggangan dapat mempengaruhi kandungan glukosa dan kandungan karbohidrat pada nasi. Jurnal ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh pemanasan seperti pembakaran dan pemanggangan pada kandungan glukosa dan karbohidrat pada nasi. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah pre-eksperimental dengan desain one group pretest dan post-test. 100 gram nasi yang telah matang dibungkus dengan daun pisang dan ditusuk dengan lidi agar tidak lepas. Diletakkan di atas tungku pembakaran dengan arang sebagai bara apinya dengan suhu 180 derajat Celcius, dibakar selama 10 menit. Dan untuk nasi panggang sendiri, 100 gram nasi dibungkus dengan daun pisang lalu diletakkan di dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius dan didiamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, dilakukan uji karbohidrat. Melalui uji karbohidrat, dapat dilihat bahwa nasi putih biasa memiliki kandungan karbohidrat lebih tinggi daripada nasi bakar dan nasi panggang. Hal ini terjadi karena peningkatan suhu pada nasi mengakibatkan amilosa dan amilopektin pada nasi rusak yang mengakibatkan turunnya kandungan karbohidrat pada nasi bakar dan nasi panggang yang mengakibatkan nasi putih biasa memiliki kandungan karbohidrat lebih tinggi daripada nasi yang lain. Selanjutnya uji glukosa. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, nasi panggang memiliki kandungan glukosa lebih tinggi daripada nasi bakar dan nasi putih biasa. Hal ini terjadi karena adanya proses retrogradasi pati. Retrogradasi pati menyebabkan pati nasi menjadi lebih sulit dicerna, sehingga enzim pada pencernaan tubuh tidak dapat memecah glukosa secara efisien, yang mengakibatkan kandungan glukosa pada nasi meningkat. Selanjutnya uji daya terima rasa. Seperti yang dapat dilihat di atas, nasi panggang, nasi bakar, dan nasi putih biasa tidak memiliki perbedaan signifikan seperti yang dapat Anda lihat di tabel. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan tidak adanya penambahan bumbu ataupun apapun dalam proses pemanggangan ataupun pembakaran. Dan yang terakhir adalah uji daya terima aroma. Berbeda dengan yang sebelumnya, nasi panggang mengungguli nasi bakar dan nasi putih biasa. Hal ini terjadi karena dalam proses pemanggangan dalam oven, panas yang diterima oleh nasi dapat disebarkan secara merata, yang mengakibatkan aroma khas yang terdapat dalam daun pisang menyebar secara merata ke nasi. Berbeda dengan nasi bakar yang diurutkan dalam urutan terakhir. Hal ini dikarenakan proses pembakaran pada tungku pembakaran tidak merata. Selain itu, arang yang digunakan mengandung banyak karbon, sehingga menghasilkan aroma karbon yang menyengat dan angin dari daun pisang. Dari semua hal di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan suhu seperti pembakaran dan pemanggangan memiliki pengaruh yang signifikan pada nasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hal di atas bahwa peningkatan suhu mengakibatkan kandungan karbohidrat berkurang, sedangkan untuk glukosa, pemanasan seperti pembakaran dan pemanggangan mengakibatkan kandungan glukosa naik. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.